dan kanannya terlebih dahulu. Kira-kira ada temannya yang tidak sekolah? Tidak. Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa menjalankan pembelajaran pada hari ini. Nah, agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Ibu lihat ada yang datang lebih pagi, yaitu Takin ya? Ya, Bu. Oke, Takin boleh mimpin doanya agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Boleh Takin, silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dirijennya. Oke, silakan Vanessa. Saya, Bu, aku. Ya, lanjut. Itu kita bernyanyi tentang lagu Pancasila. Oke, silakan Vanessa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Vanessa. Silakan duduk. Nah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Udah siap? Siap, Bu. Oke, anak-anak hebat Ibu, pernahkah kalian membantu pekerjaan ibu kalian di rumah? Pernah, Bu. Kalau pernah, pekerjaan apa aja yang pernah? Pegang nyuci, Nyuci pakaian, nyuci nyuci pakaian, pakaian. cuci piring, Ya, berarti
membantu ibu kalian di rumah, kalian bagian yang mananya? Aku menyuci sayur. Menyuci sayur, apa lagi? Memasaknya, ya betul, itu semua betul sekali. Tepuk salut dulu, tepuk salut. Jempol. Jempol. Sayur. Oke, jadi udah tahu ya, kalau misalnya kita bantu ibu, kita bisa membagikan pekerjaannya ibunya. Jadi kalian, ibunya itu agar pekerjaan ibunya itu agar apa? Lebih cepat. Lebih mudah dan juga ibu tidak terlalu capek. Nah, jadi kalian semua sudah pernah membantu ibu kalian dalam pekerjaan di Rumah. Nah, kali ini anak-anak hebat ibu, kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, mengenai konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Nah, setelah pembelajaran ini nanti, anak-anak hebat ibu bisa menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah pembelajaran kali ini kita akan belajar yaitu dengan diskusi kelompok. Jadi ini adalah kelompok Satu. ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Jadi ada 4 Kelompok. Nah, nanti kita akan tanya jawab terus berkolaborasi. Nah, kemudian kita berdiskusi mengenai materi yang akan kita pelajari nanti ya. Ya, Bu. Jadi ngerti ya sampai sini? Nah, ini ada yang tahu tidak tentang komputasional? Pernah dengar kata komputasional? Benar, Bu. Belum pernah. Nah, kira-kira kalau kata yang dekat dengan komputasional itu apa? Komputer, Bu. Iya, betul sekali. Komputer. Lebih dekatnya itu dengan kata komputer. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, kan kalian pernah membantu Ibu ya di rumah tadi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari berpikir komputasional. Memecahkan masalah yang kompleks menjadi beberapa bagian yang kecil dalam bentuk pengenalan pola atau menyelesaikan masalahnya. Jadi berpikir komputasional itu adalah apa? Berproses, berpikir, jadi itulah namanya berpikir komputasional. Jadi contoh yang Ibu sebutkan tadi adalah contoh berpikir komputasional. Paham sampai sini? Oke. Kemudian nih ada konsep berpikir komputasional. Nah, di sini konsep berpikir komputasional terdiri dari 4. Yang pertama apa, Tiza? Dekomposisi. Niko? Pengenalan pola. Vanessa? Abstraksi. Oke, yang terakhir Zaza? Algoritma. Ya, jadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Agar lebih cepat mengingat atau lebih mengerti, ada 4 konsep berpikir komputasional ini. Ya, kita akan nyanyi tentang tepuk komputasional. Boleh kita coba? Boleh. Oke, semuanya fokus. Jadi dengar yang Ibu ucapkan ya. Tepuk komputasi. Dekomposisi. Masalah diurai. Pengenalan pola. Cari yang sama. Abstraksi. Fokus
menjadi bagian-bagian kecil. Dari permasalahan yang besar kita bagi-bagi menjadi kecil agar pekerjaannya itu cepat selesai. Itulah namanya konsep berpikir dekomposisi. Sudah mengerti? Nah, di sini ini angka berapa ya? Angka berapa ini? 2, 4, 6, 8. Ya, angka 2, 4, 6, 8. Nah, setelah angka 8 ini angka berapa? 10. 10. Terus? 12. Nah, kenapa kalian bisa menyebut angka 10 dan 12? Karena benar. Angka genap dan ganjil. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ada loncatan 2. 2 setelah 2, 4. Setelah 4, 6, 6, 8, 10. 12. Jadi loncatannya itu ada 2. Jadi harus sama. Jadi sudah mengerti sampai sini? Agar lebih mengerti lagi, kita coba pakai angka genap dengan ganjil. Jadi kalau angka yang genap itu berdiri. Kalau angka yang ganjil tetap duduk. Jadi kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini ya, dari angka 1. Sambil berhitung. Oke, boleh kita mulai? Oke, kita coba ya. Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, berdiri. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Duduk 13. 14, Oke. 15, 16. Oke. Ini itulah tepuk tangan dulu untuk kita semua dulu. Nah, tadi kita sudah mencontohkan angka genap ya. Nah, sekarang kita balikan angka ganjil. Jadi kalau angka yang ganjil bilangnya dor. Kalau yang genap tetap duduk, tapi tidak berdiri ya, bilang saja dor. Oke, kita coba. Ya, kita mulai dari sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita. Nah, yang kita lakukan itu tadi adalah sebuah contoh dari pengenalan pola. Saya berpikir pengenalan pola, mencari persamaan pola yang bisa kita gunakan kembali. Udah paham?
Jarinya yang di Upin Ipin tidak? Ya. Rainbow. Ya betul, ada rainbow. Kalian kan tadi sudah melihat ya, kalian fokus kepada ayat. Kalian tidak fokus tidak dengan lingkungan sekitarnya? Itu kan Kenapa tidak? Harus fokus kepada ya. Iya betul sekali, karena di sini ada ayam. Jadi yang lainnya kalian tidak fokus ya? Padahal di sana ada awan, bunga, apa nih, pagar dan lain sebagainya. Jadi kalian hanya fokus kepada satu ayam. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep berpikir abstraksi. Menyingkirkan informasi yang tidak penting, fokus pada informasi penting saja untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi tadi kita sudah mencontohkan contoh dari abstraksi. Jadi kita hanya fokus pada satu saja. Jadi yang lain kita tidak fokus. Karena itu tadi kita hanya yang penting saja. Kalau yang tidak penting kita tidak diraukan ya. Paham? Nah, di sini Ibu ada ingin bertanya ya tentang apa saja kegiatan yang selalu kamu lakukan sebelum pergi sekolah. Bangun tidur, mandi, gosok gigi, Betul. Nah, kalian itu tidak sholat ya? Oh, tidak ada yang ibu sholat tadi? Sebelum dia sudah bangun tidur, sholat dulu atau mau mandi dulu. Kemudian mandi. Pakai baju. Kemudian kemudian pakai pakai sepatu. Kalau misalnya kita bangun tidur, pakai sepatu semua. Basah nggak? Iya kan? Jadi kita harus berurutan, jangan tidak berurutan. Kalau misalnya kita pakai sepatu mandi, basah dong sepatunya, betul kan? Jadi kita harus menyusun langkahnya itu secara berurutan. Jadi itulah namanya konsep berpikir algoritma. Cara berpikir menggunakan rencana serta langkah instruksi secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi, yang kita sebutkan contoh tadi itu adalah salah satu contoh dari algoritma. Sampai sini mengerti? Nah, anak-anak hebat Ibu, saatnya kita berdiskusi mengerjakan LKPD atau kita berkolaborasi dengan teman satu kelompok. Nah, tadi kan sudah menjelaskan juga kan di awal. Jadi kita harus mengerjakan LKPD dengan kelompoknya masing-masing. Bisa? Ini Ibu bagikan di kelompoknya. Kerjakan dengan teman sekelompok.
membacakan hasil dari diskusi kami. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya. Ayo, baris. Assalamualaikum Ya, masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi langkah-langkah membuat burger. Yang pertama apa itu? Roti. Nah, yang kedua? Sayur Atau selada ya. Selada. Yang Ketiga? tomat. Yang Yang keempat? keempat keju. Yang kelima? Daging. Yang keenam roti. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, ini merupakan contoh dari konsep berpikir komputasional dari DK posisi. Jadi, cara membuat harus berurutan ya, harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi silakan untuk kelompok 1 untuk duduk. Oke, kita lanjut ya. Kelompok 2 ya, lanjut. Udah, yuk. Kami dari kelompok 2 Ya. akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lingkari 3 perintah yang paling penting. 1. Keluar dari pintu kelas. 2. Jalan lurus sampai ujung lorong-lorong. 3. Belok kiri di dekat tangga. Jadi ketemu nggak perpustakaannya? Ketemu. Nah, jadi ada 3 hal penting untuk menemukan dari perpustakaan sekolah. Jadi ketemu ya perpustakaannya. Ini merupakan contoh dari dekomposisi apa namanya, abstraksi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu kelompok 2 dulu. Oke, selanjutnya kelompok berapa? 3. Oke, ayo maju ke 3. Ayo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu 1 di atas, 1 di atas, 1 di bawah, Segitiga atas, segitiga atas, segitiga atas, segitiga bawah, segitiga atas, segitiga atas, segitiga bawah, segitiga atas. Oke, selanjutnya yang kecil. Di sini kan yang kosong berapa angkanya? 1 kali 1, 3. Ah, 3 kali 9, 3 kali 9. 3 kali 3. 9. Jadi hasilnya berapa? 9. Oke, jadi yang kosong ini ada angka 9. Kenapa 9? Karena
Enggak. Nah. Oke, ayo. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang membantu gajah menemukan kesukaannya. Ya, atau makanannya ya. Jadi satu orang yang membuat atau menemukan gajah, yang satu membaca instruksinya atau perintahnya. Jadi Takin yang membacanya, Zaza yang membuat gajah atau menemukan rumputnya. Oke, silakan Kak. Sok coba. Ayo, Takin. Maju, Oke. belok kanan, Ya. belok kiri, Ya. maju, belok kiri, maju, belok kanan, Ya. maju, belok kiri, maju, Terus belok belok. kanan, maju, belok kiri. Ketemu rumputnya? Belok. Gajahnya ketemu rumputnya? Belok. Jadi gajah sudah menemukan makanannya atau rumputnya. Jadi kalau misalnya kita harus sesuai memberi instruksinya. Kalau kita salah memberi instruksinya, ini gajah tidak ketemu dong rumputnya atau makanannya. Betul tidak? Jadi instruksinya harus jelas. Nah, ini merupakan contoh dari berpikir komputasional dari algoritma. Jadi langkahnya itu harus bersusun secara berurutan. Oke, pintar sekali untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Semuanya sudah pintar. Sudah mengerti tentang dari 4 konsep berpikir komputasional. Oke, nah, anak-anak hebat ibu, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini untuk memberikan atau memberi pahaman sejauh mana sih kalian sudah memahami pelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke, ini ada soalnya, silakan dikerjakan ya. Nih, so. Ayo keluarkan penanya. Ya, tulis namanya. Ya, Bapak, tulis saja. Hah? Oh, belum. Ngomong dong. Oke, isi ya. Kasih waktu beberapa menit untuk mengisinya. Ya. Tadi sudah belajar. Masa tidak tahu? Pasti tahu kan? Ini apa? Apa ada pertanyaan? Pak, dia berapa? Lama? Ada yang sudah? Sudah, Bu.
Apakah kalian bahagia atau senang dengan cara mengajar ibu hari ini? Nah, anak-anak hebat ibu, apa saja belajar kita hari ini? Apa? Belajar demokrasi. Kita sudah mempelajari berpikir komputasional dengan 4 konsep. Jadi ada 4 konsep. Ya, betul sekali. Nah, setelah ini anak-anak ibu, apakah kalian sudah paham atau pembelajaran pada hari ini? Atau ada yang tidak mengerti? Sudah? Sudah mengerti semuanya? Apakah ada pertanyaan mengenai pembelajaran tadi? Jadi setelah ini tadi kan kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, kita sudah mempelajari 4 konsep. Yang pertama ada yang kedua tadi ada ada algoritma. Jadi ibu mengharapkan kepada kalian setelah pelajaran ini kalian bisa menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kalian ketemu satu permasalahan atau pekerjaan, nah kalian bisa menggunakan berpikir komputasional dengan 4 konsep tadi. Kalian bisa menggunakan konsep berpikir di komposisi, terus kalian bisa menggunakan